pendukung pemberantasan korupsi. Nah, salah satunya misalnya kita harus lakukan upaya sosialisasi tentang bahaya laten korupsi. Lagi bahaya korupsi, siap. Bandung Barat, maju, 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 Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini acara broadcast ya. Laki KBB ya. Sini broadcast tentang tanya jawab dengan Ketua Laki Pusat Indonesia. Sambil melepaskan lelah dari sang ketua umum DPP Laki, kami sambut dengan kebahagiaan sebagai ucapan selamat datang Wilujeng Supir dari kami, pengurus Laki Kabupaten Bandung Barat. Kita akan menyaksikan sebuah ide Pancasila yang disampaikan dibawakan langsung oleh Ketua Umum Garuda. Sebuah semangat yang terbangun Hadir pada malam hari ini, tadi malam sekitar jam itu kuncinya ya sekarang. Siapapun presidennya, siapapun pemerintahnya, siapapun kita, kalau tidak mampu melakukan perubahan, tidak mampu merevisi undang-undang tipikor, no, korupsi pasti akan terjadi. Kenapa? Karena undang-undang korupsi saat ini sangat lemah hukumannya, sanksinya sangat lemah. Bapak bayangkan Pak Kiai, undang-undang tipikor sekarang ini apa? Minimal 1 tahun, mungkin maksimalnya 20 tahun. Apa nggak boleh sekarang kalau saya korupsi milih 1 tahun? Saya korupsi 10 miliar, tapi saya pilih hukumannya 1 tahun. Boleh dong undang-undangnya begitu? Tapi gimana? Efek jerahnya nggak ada. Kita lihat sekarang para koruptor yang masuk di lapas, mereka hebat, bisa melandai laptop, menjalankan perusahaannya, tempatnya istimewa, dibayar. Apa yang kurang? Agama apapun pasti mengatakan, ayo kita tegakkan kebenaran, mari kita impulkan kebatilan. Itu perintah agama. Jadi sehingga kesimpulan seluruhnya bahwa kita bekerja, kita berjuang, kita memberantas korupsi ini bagian daripada ibadah. Itu kesimpulannya. Jadi jangan pernah takut, karena Tuhan dan pemerintah ada di belakang kita. Sehingga korupsi itu adalah musuh negara yang perlu kita perangi bersama. Jadi jangan ragu. Mungkin itu saja yang dapat kita angkat. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Sebab lagi di saat ini sudah 17 tahun, organisasi mana yang bisa bertahan seperti ini? Jadi organisasi mana di Indonesia lah, jangan di Bandung Barat, yang bisa bertahan 17 tahun, bahkan sudah memiliki kepengurusan dari Papua sampai ke Aceh ya. Sangat berbahaya kalau kita berantas bersama. Salah
satu yang dilakukan saat ini untuk mengejar target pemberantasan itu seperti apa, Pak? Kita Untuk kan di Kabupaten kita Bandung begini, Barat. kita kan kita harus mendukung program pemerintah Bapak Presiden terpilih ini kan menuju Indonesia Emas 2045. Nah tentu kalau kita bicara soal menuju Indonesia Emas 2045 itu perlu beberapa hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pemberantasan korupsi. Nah salah satunya misalnya kita harus lakukan upaya sosialisasi tentang bahaya laten korupsi. Yang kedua, kita harus ikut membangkitkan semangat rakyat Indonesia agar bebas korupsi itu dengan membuat suatu laporan-laporan pengaduan yang berindikasi terjadi tidak koordinasi kepada penegak hukum. Jadi kita jangan sekarang ragu, jangan pernah takut untuk melakukan hal seperti itu. Jadi itu bukti nyata bahwa program kita dukung itu dengan harus melakukan pengawasan monitoring terhadap para kegiatan-kegiatan yang memang ada indikasi terjadi tindak pidana korupsi. Artinya kalau Bandung Barat ini karena kita tidak punya prestasi kemarin dengan Pak Gunawan Arasid karena pernah melakukan penegakan hukum sehingga ada yang diduga terlibat di dalam tindak pidana korupsi. Nah kita berharap di Bandung ini karena ini sudah punya pengalaman yang pahit, kita sangat berharap Bandung Barat ini nanti ini untuk kedepannya harus hati-hati, terutama hati-hati dengan pengawasan yang dilakukan oleh Laskar Anti Korupsi Indonesia. Lagi korupsi Bandung Barat. Foto bersama anggota laki. Video.